Episode kedua, kesan pertama yang buruk. Bayu, tunggu Bay, pakai Kintan saat sang sahabat mulai menuruni anak tangga. Ini udah malam, gue takut lo kenapa-napa. Udah jangan dengerin omongan abang gue, dia emang poker. Katanya lo mau nginep, timpalnya dengan raut wajah sedih. Udahlah dek, biarin aja dia pergi. Bang, gue punya hati nurani banget sih jadi orang. Kasihan dia bang. Pasti ini gara-gara kamu bergaul sama dia kan. Sampai kamu berani naikin nada. Gimana aku gak kesuruh orang abangnya duluan kayak gitu. Bayu tuh anak baik-baik, dia gak seperti yang abang pikirin. Udah jangan nangis, gue gak tega. Jangan pulang ya, gue takut lo kenapa-napa. Maafin aku ya Tan, aku mau pulang aja. Bayu, ini udah larut malam banget, gak bakal ada taksi juga. Lo mau jalan kaki apa? Hah? Udah pokoknya gue gak mau tahu malam ini lo nginep di sini. Ayo. Mau kamu bawa kemana dia? Kamar aku lah. Jangan gila kamu Intan. Intan berlalu menarik tangan Bayu tanpa menghiraukan ocehan sang kakak. Setelah Intan berhasil membawa Bayu kembali ke kamarnya, gadis itu berjalan keluar kamar dan menghampiri sang kakak yang masih berdiam diri di anak tangga. Asal abang tahu, Bayu orang paling baik yang aku kenal sejauh ini. Kalau abang tahu gimana kisah hidupnya Bayu, aku berani jamin abang bakal nyesel seumur hidup. Peduli apa aku sama dia? Lihat kamu jadi pembantu kayak gini. Gara-gara siapa? Pasti gara-gara dia kan? Udahlah, malas gue. Intan. Awas kamu bocah. Wajah kamu ada di daftar saya. Gak akan saya lepasin kamu gitu aja. Kamu udah masuk ke dalam kandang yang salah. Ujarnya dengan seringnya sambil berlalu masuk ke dalam kamarnya. Setelah lelah sehari berjibaku dengan tumpukan-tumpukan berkas di kantor, niat hati ketika pulang, ia ingin langsung beristirahat. Namun setibanya di rumah, rasa lelahnya seketika lenyap ketika melihat seorang pemuda asing di kamar sang adik. Kenapa wajahnya mirip? Seperti kayak asing. Dasar. Baca sialan. Aku harus jauhin dia dari Intan. Bisa-bisanya lebih belain anak itu daripada kakaknya sendiri. Monolognya serasa masuk ke kamar Nandi. Setelah selesai membersihkan dirinya, kini pria tampan itu mulai merebahkan tubuhnya di kasur. Seketika rasa kesal yang ia rasakan memudar, berganti senyum sumringah. Kala sebuah pesan suara masuk ke dalam aplikasi perpesanan dari telepon genggam miliknya. Sayang, besok aku mau nonton sama kamu. Harus bisa pokoknya. Kalau enggak, kantor kamu aku ledakin. Begitu kiranya isi pesan suara dari seorang gadis yang diyakini sebagai kekasih pria tampan itu. Hardi, seorang pria matang berusia 30 tahun dengan perawakan tinggi 187 cm, memiliki wajah rupawan dengan sorot mata tajam, hidung mancung, alis tebal yang menukik, bibir sedikit tebal, serta rahang tegas yang menambah kesan gagah pada pria satu ini. Hardi dikenal sebagai pria berdarah dingin. Wajahnya yang selalu datar, serta sorot matanya yang mengintimidasi menjadi perpaduan yang sempurna, hingga tidak ada satu orang pun yang berani menatap pria tampan itu dalam waktu yang cukup lama. Terlebih saat di kantor, Hardi dikenal sebagai CEO yang tegas, disiplin, serta perfeksionis. Ia tidak suka jika ada orang lain yang lalai dalam bekerja, terlebih lagi sampai membuang waktunya. Namun itu semua tidak berguna bagi sang kekasih pria tampan itu. Dia akan berbalik 180 derajat bila sedang bersama sang pujaan hati. Hardi memiliki seorang kekasih bernama Melly. Mereka sudah menjalin hubungan 5 tahun lamanya. Dan ketika mereka tengah merencanakan acara pertunangan, Hardi bisa saja melamar sang kekasih jauh-jauh hari. Namun sang ibu yang tidak begitu menyukai Melly membuat ia harus ekstra berusaha untuk meluluhkan hati sang ibu terlebih dahulu agar mau merestui hubungannya. Namun tanpa sebab sang ibu tidak begitu menyukai Melly
Pasalnya ia memiliki feeling kalau Meli bukanlah perempuan baik-baik. Hardy memang terkenal keras kepala, namun tidak apa bila sudah menyangkut nama sang ibu. Ia cukup tahu diri karena baginya kebahagiaan ibu adalah segalanya. Keesokan paginya, Bayu bangun lebih dulu, bahkan dia menyempatkan diri untuk membuat sarapan. Setelah selesai berkutat dengan perabotan dapur, nasi hangat serta beberapa lauk pauk sudah tersaji di atas meja. Waktu baru menunjukkan jam 5:30 pagi, tapi pemuda itu sudah sibuk dari pagi buta. Setelah mencuci perabot bekas ia memasak, ia kembali ke kamar Intan dan mengambil tasnya, lalu ia bergegas pulang tanpa berpamitan terlebih dahulu. Tanpa ia sadari dari tadi, seorang telah memperhatikan setiap gerak-geriknya. Setelah pemuda itu benar-benar pergi, Hardy keluar dari kamarnya dan menghampiri meja makan. Apa ini? Dia memasak semua ini? Sepertinya enak. Tunggu, apa jangan-jangan dia menambahkan sesuatu untuk meracuniku? Ya, mungkin dia ingin membalas dendam. Cih, dasar bocah sialan. Lihat saja nanti, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi ini sepertinya enak. Apa tidak apa-apa ya jika aku makan? Ya coba dulu aja. Setelah memasukkan beberapa suap-sup ayam yang dibuat pemuda itu ke dalam mulutnya, ia merasa baik-baik saja. Bahkan tanpa sadar ia menghabiskan satu sup mangkuk itu seorang diri. Seolah senyum terbit dari bibirnya, kali ia mencicipi lauk pauk lainnya. Wah, ini sup terenak yang pernah aku makan. Pintar juga dia memasak. Mungkin aku bisa memintanya untuk menjadi pembantu di rumah ini. Setibanya di kampus, Intan menghampiri Bayu sambil beromat-kamit mengeluarkan semua perundek-undekannya. Namun pemuda itu hanya membalasnya dengan cengengesan. Gue tega banget pergi gak izin dulu sama gue. Kan kamu masih tidur, Tan. Ya kan bisa dibangunin dulu, Bayu. Gak tega aku, Tan. Tuh gue marah sama lo. Tapi BTW yang masak lo. Iya. Lo masak apa aja? Ada sup ayam, sayur tahu, orek tempe, sama telur kecap. Kenapa emang gak enak ya? Hah? Sebanyak itu anjir, tapi di meja makan cuma ada sayur sama 2 biji telur. Gila tuh orang bisa-bisanya. Tadi malam habis marahin, paginya dibuat sarapan malah gak ingat sama orang lain. Awas aja lo bang, gue cincang abis lah hari ini, katanya dalam hati. Bukan gitu kok, enak banget malah masakan lo. Lo emang gak pernah gagal kalau lagi masak. Yalah, bukannya kamu ada pembantu ya? Kok aku lihat nggak ada. Emang cuma Bibi lagi pulang kampung, soalnya anak nikah. Oh gitu ya. Nanti pulang kampus kita ke bioskop yuk. Gimana ya Tan? Aku kayaknya nggak bisa deh. Mau kenapa? Aku mau cari lowongan kerja. Aku mau bantu dengan beban ayah sama ibu. Ya ampun Bayu. Makin sayang deh gue sama lo. Lo butuh loker. Loker apa biar gue bantu. Gue punya banyak kenalan. Wih serius nih. Loker apa aja sih? Asal jangan ladenin om-om di hotel aja. Letak. Mulutnya. Astaga, ladenin om-om janganlah. Mending ladenin suami orang aja. Gimana? Lumayan loh itu buat sehari dapat 5 juta. Ya ampun Intan. Ini lebih parah sih. Tapi boleh juga. Canda sayangku. Bokap gue punya kafe. Lo bisa kerja di sana. Ntar gue minta sama bokap buat masukin kerja di sana. Seriusan? Iya, kapan sih seorang Intan, gadis cantik seantero jagat raya, baik hati dan tidak sombong, bersenyum serta menjadi primadona incaran para kaum buaya berbohong? Hah? Lihat semua ya bun. Iyalah, biar nggak tanggung. Hehe, makasih ya Tan. Kamu emang sering bantuin aku. Maaf ngerepotin terus ya. Apaan sih nggak enak buat calon kakak ipar. Aduh, Kak Agus mana ya? Mau ngapain lu nyariin si Agus? Biar kamu dikarungin sama Kak Agus. Ujarnya sambil berlari. Bayu, sumpah ini gak lucu. Kak Agus, kata Intan I love you. Bayu, kita satu kampus ternyata.
Gue kira kita gak bakal ketemu lagi. Kira-kira dia masih ingat gue gak ya? Tau lah, yang penting kita satu kampus dulu aja. Ujar seseorang di seberang sana yang saudara tadi memperhatikan tingkah laku kedua remaja yang sedang asik saling kejar-kejaran itu.